Cinta kasih Hais dan Laila. Apa yang kamu ceritakan? Seru buat sinetron. Kisah-kisah. Bagaimana kisah cintanya Hais dan Laila? Mungkin sebagai iktibar bagi kita. Ketika Hais dan Laila, Hais seorang pemuda miskin di padang Sahara dengan ibunya yang sudah tua. Hais berdagang roti yang dibikin ibunya. Dia bawa kesana kemari. Ketika datang, dia berdagang, lalu pemuda-pemuda nakal datang mengambil, merebut rotinya dan membuangkannya. Berapa sedihnya Hais. Padahal itu hanya untuk nafkah dia sehari-hari bersama ibu. Kalau sudah pakai ketahuan di mobil atau di mana udah. Amin. Salamku kepada Laila. Rupanya Laila juga sedang mendengar suara angin bersama. Sampai kepadanya. Wah, ini kan iPhone itu kan lewat angin juga. SMS. iPhone kan lewat angin. Iya. Udara baru sampai, masa ini? Enggak. Begitu dia dengar lagi, sayup-sayup kedengaran. Dia berkata, wahai Hais, aku telah dengar salammu dan aku terima. Dan aku rindukan engkau, wahai Hais. Wah, dia angin karena angin utara dari Sahara. Sampai lagi. Akhirnya terjadilah suatu percintaan antara Hais dan Laila. Besok dia tetap membawa roti, tetapi pandangan sudah berbeda. Pandangan kerinduan dan kecintaan. Begitu Laila berjanji datang. Di sana mulai lagu-lagu yang cantik menawan hati. Ya Habibi. Oh iya. Dia berkata, Ilahi, ya Habibi, ya Ilahi, anta Habibi. Suaranya kedua-duanya kedengaran. Kita kalau mau cerita lama lagi, kau harus buat sinopsis. Kita rekam dulu. Rekam dulu. Ya ketika mereka sudah mulai bercinta, kerinduan kedudukan Hais mulai datang, kepingin untuk menikahi Laila. Maka Hais berkata dengan ibunya, ibu, marilah kita datang meminang Laila. Padahal keadaan Hais bajunya bertampal dan robek, ibunya juga bertampal. Kata ibunya, jangan Hais, kita akan ditusuk-tusuk dengan tombak di merah hati dan jantung kita. Karena miskin, kita akan mendengarkan hinaan dan cacian. Kata Hais, biarlah. Kita ingin tahu sampai di mana rasa cinta. Ketika ibunya karena ingin menyampaikan hajat anaknya, dia pergi. Begitu sampai di depan rumah, pengawal datang, mau kemana? Mau ke rumah tua. Dia naik sebentar. Dia ambil gandum. Ini dia. Oh, sakit pengemis. Kami bukan mengemis di sini. Kami hanya kepingin bicara sebentar saja dengan Tuhan. Sudah cukup, ini sudah cukup. Nah, naik lagi, ini uang. Kami tidak minta uang, tidak minta makanan. Hanya kami ingin berbicara, apakah tidak boleh? Kalau naik di kamar saya, masih nampak jendela-jendelanya kelihatan. Dia mengharap kapan boleh jumpa tuannya. Tiba-tiba datang satu rombongan, rombongan pangeran dengan bahan-bahan membawa barang untuk pinangan kepada. Ibunya berkata, Hais, coba kau lihat itu, tombak-tombak mulai datang untuk menusuk hati dan perasaan kita.
Oh, yang dimaksud tombak tuh. Iya, ini kan menyakitkan hati. Tidakkah kau lihat itu tombak-tombak telah datang untuk menyakitkan hati kita? Kata Haris, tidak mungkin. Cinta tidak akan bisa demikian. Aku cinta dia dan dia cinta. Tapi kau lihat di sebelah itu, dia mulai naik. Kau lihat pamerannya gagah perkasa. Pasti dia yang terima daripada kita. Masih terdengar oleh mereka pembicaraan orang-orang yang di dalam. Rupanya sedang meminang Laila. Terdengar suara bapaknya, aku terima pinangan engkau. Hais berubah ekspresi wajah sedih. Bu, cepat kita pergi tinggalkan tempat ini. Tidak ada artinya rupanya cinta-cinta. Walaupun kita berkorban air mata, menangis tak tidur semalam suntuk karena cinta, perasaan dan sebagainya, kita berangkat. Pulang dia dua anak dengan perasaan sedih, dengan backsound suara lagu-lagu yang sedih. Memang padang sasir. Dia bawa jangan sampai di rumahnya. Dia lipat pakainya apa yang ada, kemah digulung dan dia pikul. Berangkat kita. Kemana kita pergi? Kemana kaki membawa kita? Kemana kaki membawa kita? Di sanalah kita. Subhanallah. Ketika terjadi satu perindangan, Laila mencari di mana Hais. Kemah-kemah telah tidak ada, Hais pun tak kelihatan. Laila termenung di malam hari, duduk menangis. Yang menerima ayahnya tapi dirinya tak pernah. Maka dia berkata, wahai Tuhan, salahkah aku mencintai orang miskin? Tetapi bukankah itu jodoh? Kau telah mengatur segala-galanya. Bukankah laki-laki dan perempuan itu adalah jodoh? Iya, telah kau ciptakan dia. Akhirnya dia meratap sendiri, menangis sedih. Dan backsound suara-suara angin malam yang berdesak, seruling-seruling bambu yang kedengaran sedih. Akhirnya dia menangis. Tiba masa perkawinan, dia nikah. Begitu tiga nikah, malam pertama bilang, suaminya berkata, wahai istriku yang kusayangi dan kucinta, kenapa kau tidak melayani aku? Laila berkata, kamu hanya berkata cinta. Pernahkah kau berkorban karena cinta? Pernahkah kau dihina karena cinta? Pernahkah engkau tidak makan karena cinta? Pernahkah engkau tidak tidur karena cinta? Kau tidak pernah. Kau hanya mengandalkan pangeranmu. Tapi aku tidak cinta kepadamu. Akhirnya memang tidak dilayani untuk tidur. Kamu hanya dilayani untuk masak, memberikan kau makan. Tapi yang lain tidak. Itu bukan milikmu, milik Hais. Hanya Laila tetap tertanam cinta. Akhirnya Laila berkata, izinkan aku mencari Hais. Suaminya berkata, kini aku sadar, rupanya cinta tidak boleh dipaksa. Black, kamu cerita. Kalau cinta kepada manusia tanpa pengorbanan bukan cinta, bagaimana pula cinta kamu kepada Allah? Kau berkata cinta kepada Allah, pernahkah engkau menangis, dihina karena Allah? Pernahkah engkau dicaci karena Allah? Pernahkah engkau lapar, tidak makan karena Allah? Pernahkah engkau meratap ketika orang tidur tapi kamu tidak tidur, mencintai Allah? Tidak, kamu tak pernah. Hanya berkata cinta kepada Allah. Tapi Allah cinta kepada engkau. Bumi dan langit dihamparkan untuk engkau. Lihat burung-burung yang berkicau untuk kamu, makan, dihibur dengan suaranya. Angin bertiup untuk kamu, malaikat untuk kamu, mentari bersinar untuk kamu, semua untuk kamu. Allah tidak memerlukannya. Apa pula bukti korban cinta kamu kepada Allah? Kapan kamu menangis karena Allah di malam hari, mendengar nama kekasihmu disebut kau bergetar? Allah mendengar nama Allah bergetar hati kamu. Kapan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wazilat qulubuhum. Kapan? Bergetar hati kamu kapan?
kau menjadi penipu, kamu berzina di hadapannya. Kau menipu dia di hadapannya. Zina mulut, zina mata, zina telinga, zina tangan, semua kamu di hadapan Allah. Pernah kamu malu kepadanya? Pernah kau sadar bahwasanya kau memang penipu? Di hari ini kau mengaku Tuhan ada, tapi kau tak malu dan takut kepada Allah. Inikah pencinta-pencinta Allah? Atau engkau dicampakkan dalam api neraka jahanam? Diriku ini sendiri belum tentu benar. Tak pernah malu kepada Allah, tapi menipu dia. Diriku ini sendiri ini tak pernah betul. Aku mengaku bahwa Allah Maha Kasih, tapi aku sendiri tak pernah membuktikan kepada aku. Aku penipu, aku penzina, aku sendiri mengkhianati engkau ya Allah. Ini kuntu minal zalimin. Ini kuntu minal zalimin. Ketika aku bercinta dengan Farida, begitu disebut namanya aku tergetar hati. Ketika aku bercinta dengan Farida, terdengar suaranya saja aku sudah merasa menggetar jiwa. Kenapa pula aku kepada Allah yang memberikan jiwa ini, yang memberikan mata yang tak pernah melihat dilihatkan, yang memberikan telinga yang tak pernah mendengar didengarkan, yang memberikan kehidupan yang tak pernah hidup dihidupkan. Dulu aku bercinta dengan Farida. Aku masuk dalam kebun bunga dan aku bertanya, bunga siapa? Bunga Farida. Aku memetikkannya, aku sayang karena aku sayangi bunganya. Kebun ini milik Farida. Berjalan aku melihat hewannya, pilihan Farida, aku sayang. Padahal aku belum pernah cinta menjumpai Farida. Semua milik Farida aku sayangi karena aku cinta. Tapi aku cinta kepada Allah, milik dia tidak kusayangi, segala apa tidak kusayangi. Padahal dia berikan, dia korbankan segala-galanya sehingga dia tidak memerlukan apapun Tuhan. Bagaimana aku kepadanya? Bagaimana kamu kepada Allah? Ketika aku bertanya lagi, ini rumah siapa? Ini rumah Farida. Wah, sayang bukan main. Aku jumpa kucingnya, kucing Farida. Aku belai kucingnya. Aku belum jumpa dengan Farida. Ketika aku bertemu kepada Farida, aku lupa segalanya. Aku lupa kucingnya, aku lupa keindahan rumah tangganya, aku lupa danaunya yang dibikin, aku lupa bunga-bunga yang ditanam yang ada di hadapanku Farida. Aku tenggelam di dalam. Aku tidak mau berlari kepadanya lagi. Aku takut. Aku cemburu kiranya ada yang mencintainya. Apabila sekarang aku tak pernah cemburu, sedangkan Allah sangat cemburu. La ilaha illallah. La syarika. Tidak ada sekutu kepadanya, tapi aku menyekutukannya. Aku berkata Allahu Akbar, tapi kubesarkan kebesaran lain. Aku berkata Allah, la syarika. Tidak ada sekutu bagi engkau, tapi hatiku, perasaanku telah menyekutukan dia. Aku beli. Husbi ya Allah, adrikni ya Allah. Allah ya wadud, ya wadud, ya arsil majid, fa'alun lima yurid. Allah ya wadud, ya wadud, ya arsil majid, fa'alun lima yurid. Ya Latif, ya Latif, ya Hafiz, ya Karim, Antallah. Ya Latif, ya Hafiz, ya Karim, Antallah. La ilaha illallah, la mawjudun illallah. La ilaha illallah, la mawjudun illallah. Subhanallahil mawjud, subhanallahil mabsud, subhanallahil matlub, subhanallahil ma'bud.
وبحمده سبحان الله الكريم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. Ya Rabb, aku penipu ya Rabb. Aku telah zalim dengan mataku, dengan pendengaranku, dengan hati dan perasaanku. Aku zalim. Sekiranya besok kau berita mataku, lalu mataku bercerita tentang kezalimannya, lalu dia minta disiksa, apalah nasib tubuh. Ya Allah, aku telah zalim dengan pendengaranku. Ketika besok dia bercerita minta diserami timah yang mendidih, hancur tubuh ini ya Allah. Ya Allah, mulutku ini penipu ya Allah. Ketika besok kau tutup dengan pisau yang tajam, kau curahkan timah mendidih, kau curahkan illa hamimah wa ghassaka, kau curahkan minuman yang panas yang dirasakan, hancur diri ya Allah. Ya Rabb, aku berikan batang tubuh ini, metafisik ini, bukan energi engkau, tetapi yang haram dan subahat yang masuk kepada tubuh. Bagaimana kalau bisa hidup api neraka jahanam ya Rabb? Tangan dan kaki ini bercerita di hadapan engkau, bagaimana aku ya? Wallahi inni kuntu minaz zalimin. Wallahi inni kuntu minal ghafilin. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta ya ghafurur rahim, illa anta ya arhamar rahimin, illa anta ya karim ya azim. Wahai Tuhan, hari-hari aku menipu Engkau. Hari-hari aku tak pernah malu, aku berbicara yang tidak benar ya Tuhan. Hari-hari aku hanya berpidato, bukan sebagai contoh sebagaimana Rasulullah sebagai contoh, tapi aku pidato ke sana kemari hanya tukang pidato. Aku sendiri tidak pernah takut ketika aku menceritakan azab Engkau. Maka layak aku masuk dalam neraka Engkau, tidak layak aku masuk surgamu. Ilahi lastawliturbaus. Karena aku ahli pidato, aku pidato kesan kemari, tetapi tidak aku menyuruh Engkau. Diriku sendiri tak pernah kuseru untuk Engkau. Ini kuntu minal qadirin ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampunkan aku, kemana aku harus pergi ya Allah? Ya Allah, kemana aku hadapkan? Apakah aku harus berdiri baitul yaumil mahsyar, lalu runtuh, gugur daging-daging tubuhku, gugur daging-daging mukaku, terjulur lidahku? Aku tidak ada jaminan surga ya Allah ya Allah. Ketika Nabi memberitahu kepada sahabat tentang azab, Nabi menangis. Jadi takut aku, apa yang dibanggakan? Aku bukan Nabi dan Rasul. Ketika Abu Bakar jamin surga, lalu dia baca ayat Engkau, dia takutnya bukan main, menangis dia sejadi-jadinya. Kenapa pula aku membaca ayat Engkau yang ancaman Anda, tapi aku tak pernah madu dan takut kepada Engkau? Apakah aku sudah menjadi setan yang tak pernah madu dan tak pernah takut dengan azab Engkau? Ataukah aku sudah menjadi hewan yang tak pernah takut kepada Engkau? Padahal aku manusia, sepatutnya aku lebih bergetar, lebih takut. Ya Allah ya Allah, tolong aku, tolong aku ya Allah ya Allah. Adrikna ya Allah, adrikna ya Rahman, adrikna ya Rahim. Ya Allah, Engkau Tuhan pemeliharaku,
Engkau raja dari segala raja, tidak ada raja di atas engkau. Engkau pemimpin dari segala pemimpin, tidak ada pemimpin daripada engkau. Engkau paling kasih, tidak ada yang melebihi engkau. Karena kasihnya engkau, sabarnya engkau, kami berzina pun engkau sabar, menanti kami minta ampun. Kami berdusta pun engkau sabar, kami menipu engkau di hadapan engkau pun masih sabar. Masih engkau dengan penuh kesabaran. Tapi tolong kami, ketika engkau tidak menolong kami, apalah artinya kehidupan kami? Apakah kami akan menjadi kayu api neraka jahanam karena kami sebagai binatang? Walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Apakah hati ini tidak ada getaran lagi? Walau ayyun la yubsiruna biha. Apakah mata ini juga tidak mau perhatian lagi? Walau adhan la yasma'una biha. Apakah telinga tidak mau dengar nasihat lagi? Ulaika kal an'am, mereka itu binatang, kata Allah. Balhum adhal, bahkan di bawah. Apakah aku sudah menjadi binatang yang hati tak pernah bergetar, mata tidak pernah membedakan kebenaran lagi, telinga tak mau ikut nasihat lagi? Bahum apa? Mereka merupakan karena lalai. Tolong kami, Husbeh, adrik ya Allah, adrik. Mudah-mudahan engkau anakku, dia beri karena aku sayang kepada kamu. Dari dulu aku sayang kepada kamu ketika kau panggil. Ketika kamu belum menjadi pendakwa, aku bilang, Jeffrey, ibumu pendakwa, abangmu pendakwa, semua. Kenapa kau tidak menjadi pendakwa? Jadi engkau ulama, Jeffrey. Aku harapkan itu. Aku tidak mengharapkan kau kasih aku duit. Aku tidak mengharapkan kau mengantarkan oleh-oleh apapun. Tak pernah aku minta kepada kamu. Aku cuma mengharap supaya terang kuburan ayah engkau, supaya memancarkan nur di kuburan ayahmu. Karena aku kepingin hatimu benar-benar bersih. Aku mau kamu benar-benar menjadi kekasih Allah, bukan ahli pidato. Kesana kemari kau pidato, tak pernah kau pidatokan diri kamu. Kapan kau nasihati dirimu? Dulu aku berkata, Jeffrey, ketika engkau berdakwah, dakwah itu untuk kamu sendiri, Jeffrey. Kalau kau cerita tentang azab kubur, tapi dirimu besok kau akan masuk kubur, Jeffrey. Dulu aku berkata kepadamu, Jeffrey, kau ceritakan azab api neraka jahanam itu untuk diri kamu. Tak ada jaminan untuk kamu surga. Kamu pasti melewati neraka. Ketika kamu tidak takut besok azab Allah akan datang kepada kamu. Aku cuma harap itu supaya terang kuburan ayahmu. Kamu harus tanya yang lain. Buat apa kamu hanya ahli pidato? Aku mengharapkan engkau benar-benar ketika menceritakan azab api neraka jahanam, seolah-olah kamu telah masuk di dalamnya. Tapi kalau kamu tidak merasakan itu, kamu samalah dengan ahli pidato yang katakan Nabi yang memenuhi masjid ahli pidato yang busuk di dalam dunia. Aku maunya itu. Aku suka melihat engkau di televisi, tapi aku kepingin menyuruh engkau menjadi Jeffrey yang dicintai Allah. Ketika Allah mencintai kamu, Allah akan umumkan dalam dunia ini kepada malaikat, kepada Nabi dan Rasul, bahwasanya aku cinta kepada, maka semuanya cinta kepada. Itu yang kuharap, Jeffrey. Pernahkah aku minta, Jeffrey kasih aku duit? Jeffrey kasih aku sekarang satu? Tidak, aku minta itu sebelum matiku. Mudah-mudahan kamu ditunjukkan oleh Allah jalan. Dan apapun yang kau ceritakan, kamu adalah pemain. Para ustadz-ustadz bercerita, dia pemain, dia pelakon. Ketika kamu sendiri tidak melakukannya, kamu dicampakkan Allah dalam api neraka. Apapun yang kau ceritakan, azab Allah adalah untuk diri kamu, bukan untuk pendengar. Nabi adalah contoh. Ketika dia melihat api neraka jahanam, dia menangis hingga bengkak mata.
Datang Fatimah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Rasulullah berkata, wahai Fatimah, aku melihat api neraka jahanam dihidupkan, dan aku melihat siksa-siksanya 3 bahagian kaum perempuan, 1 bahagian laki-laki. Nabi menangis sejadi-jadi. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq membaca ayat Allah yang ada di dalamnya, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun, dia menangis sejadi-jadinya, pingsan dia. Ketika dia baca ayat Allah sebagai imam, dia menangis sehingga tak dengar suaranya yang didengar tangisannya. Ketika Umar bin Khattab lewat di makam Baqi, menangis dia. Lewat di padang di mana tempat dia menanam anaknya hidup-hidup, dia menangis sejadi-jadinya. Dia ingat, masih terbayang di matanya tangan anaknya menggapai, suara anaknya mengkik, Abi, Abi, Abi. Dia menangis sejadi-jadinya, pingsan dia. Lewat kuburan dia pingsan. Setelah pingsan dia sadar, ditanya sahabat, kenapa engkau, bukankah engkau dijamin surga? Kata Abu Bakar, kata Umar, celakalah engkau. Aku menangis di kuburan sendiri nanti besok. Ini di tempat kita ini sendiri. Adakah jaminan engkau? Gelap dalam kubur, dingin di dalam kubur, tidak ada yang menyelimuti. Gelap dalam kubur, tidak ada yang memberikan lampu. Panas dalam kubur, tidak ada kipas angin dan AC. Haus, lapar dan dahaga, gelap, kemana engkau akan pergi? Kenapa engkau tak sadar? Maka aku harap kepada engkau jadilah ulama. Ulama itu adalah contoh. Contoh itu ada pada diri kamu, lampunya pada tubuh kamu. Jaga, isi energi, seluruh metafisik isi energi. Dengan energi itu kau boleh menyebarkan syiar. Dengan energi itu kau akan terang dalam kuburan. Dengan energi itu kau akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sedikit ini untuk kamu. Anggap ini terakhir antara kamu dan aku. Karena kelupaan kamu, mungkin kamu juga lupa nanti. Dan siapa tahu aku mati lebih dulu. Ingat pesan ini untuk semuanya. Jaga matamu. Selamatkan matamu hari ini juga. Selamatkan mulutmu hari ini juga. Telinga kamu. Apabila seluruh metafisik kamu ini kau selamatkan, maka kamu orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang percaya, masuk ke dalam keselamatan semuanya. Ini hanya kita berkata orang Islam. Orang Islam, orang yang selamat. Apanya yang selamat ketika hukum Allah tidak dipakai? Kamu boleh menjadi orang Islam, orang selamat ketika kau pakai hukum-hukum Allah pada mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki, pada hati dan perasaan kamu, pemisian metafisik kamu. Ketika kamu tidak pakai hukum Allah, pasti tidak, pasti kafir. Kafir adalah celah. Allah tidak menjadikan agama, Allah menjadikan hukum. Agama adalah bahasa Sanskerta. Mana mungkin bahasa Sanskerta dicampur dengan bahasa Arab. Din bukan agama. Din adalah undang-undang. Din adalah peraturan. Inna dina indallah al-Islam. Peraturan di sisi Allah selamat. Undang-undang di sisi Allah selamat. Masa agama di sisi Allah selamat. Din yang mana pula di bagian Yunani, di Kristen? Din yang bagian mana ya pula yang ada? Kenapa pula din diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta? Kenapa tidak dalam bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Arab yang punya pengikut? Aku punya umat, kata Nabi. Ulama punya pengikut. Jangan kamu menjadi ahli pendengar. Kau punya pengikut, tapi ahli pendengar, bukan pengikut. Dengar. Ya? InsyaAllah. Baik, minum itu Jabri. Ya Allah, ya Allah. Itu pemain daripada skenario. Dunia ini sandiwara, kata Allah. Dunia ini tipu. Wamal khayat dunia illa mata'al ghurur. Kehidupan dunia ini cuma tipuan belaka. Main. Main-main, jangan kita bermain-main.
Tidak ada pemain. Bukan bermain-main. Ya. Jangan lupa kamu diperhatikan Allah. Orang yang bertuhan, ketika dia berbuat, dia berkata dia takut. Allah memperhatikan. Sampai di mana kita beriman kepada Allah? Ketika kita tidak malu dan takut mengeluarkan apa saja semau kita. Ketika kau bersumpah, wallahi inna kunna minadz zalimin, tidak mengapa. Apa kami menjamin diri kami? Zalim. Inna kunna minal ghafilin. Wallahi anta rabbi ya Allah wa ana abduka. Inna kunna minal zalimin. Inna kunna minal ghafilin. Tapi ketika kamu merasakan itu, berarti pada dirimu kamu sudah tahu kesalahan hati, kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan tangan, kaki, kesalahan metafisik, pengisian metafisik dan salah. Muncullah kesadaran. Kalau kita sendiri tidak sadar apa yang kita bicarakan. Ya, Rasulullah sendiri ketika dia datang Jibril dengan wajah yang pucat, Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa engkau dengan wajah yang pucat ini? Jibril berkata, ya Rasul, ketika aku turun tadi Allah perintahkan Malik Jabaniyah menghidupkan api neraka jahanam. Nabi berkata, ya mana ya Jibril, udah hidup, ya sudah. Tolong ceritakan kepada aku neraka pertama buat siapa? Jibril berkata, buat iblis. Kedua, untuk setan. Ketiga, untuk jin. Keempat, untuk Yahudi. Kelima, untuk Nasrani. Kelima, untuk Majusi. Keenam, untuk Nasrani. Ketujuhnya, Jibril terhenti. Ketika Jibril berhenti, Rasulullah tanya lagi, ya Jibril beritahu aku berapa? Jibril menundukkan wajah. Rasulullah mendesak Jibril, ya Jibril, untuk siapa Jibril? Kata Jibril, untuk umat engkau yang munafik. Menangis Rasulullah mendengar itu. Kalau kita dicampakkan menjadi asfalin nar, bagaimana pula? Apa ada jaminan buat kita? Coba, ada jaminan buat yang kita tenang. Coba kau lihatkan, kau pikirkan. Seekor kambing yang mau dipotong, pisaunya udah disiapkan, tusuk dagingnya untuk disate udah siapkan, bara api sudah disiapkan untuk membakar dia, kemudian kuali, wajan sudah disiapkan untuk menggoreng dia, minyak. Kambing pernah takut? Nah, dia tolak kiri tolak kanan. Kalau kamu juga diancam begitu, tolak kiri tolak kanan, apa di bawah dari kambing nggak engkau? Hah? Di bawah daripada kambing nggak? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau kamu juga ada ancaman Allah, kamu nggak takut. Apanya kamu? Kamu sudah menjadi binatang lebih bawah dari kita, karena tidak ada getaran lagi pada hati kamu. Yang bercerita, baik yang mendengar, sama saja. Satu binatang. Yang kedua, yang diantar neraka jahanam, sedangkan api iblis, setan, jin, takut enggak dia? Enggak, karena dia memang ahlinya dijadikan daripada api. Nah, kalau kamu juga tidak takut, berarti kamu sudah menjadi jin dan setan, karena kamu memang ahli api neraka jahanam. Mana mungkin kamu takut? Takutkah kamu? Tidak, karena kamu memang setan, kamu jin, kamu iblis. Tapi mau nggak iblis terima? Nggak mau. Kami dari api. Mau setan? Nggak mau. Mau jadi jin juga jin. Mau jadi Yahudi? Yahudi. Dan kami mereka lebih tinggi daripada kamu.
Majusi juga nggak mau. Nasrani, oh maaf, kami di atas. Kamu asfalin nar, kerak api neraka jahanam sana di bawah. Takut nggak berarti? Isi pengisian asfalin nar mana pernah takut? Yang takut adalah manusia. Para kekasih Allah pasti takut. Nah, jadi kamu dapat mengenal di mana tempat kamu. Maka mulai hari ini kau jaga semua. Kebaikan itu satu hari, kejahatan juga satu hari, munafik juga satu hari. Ketika kau mati dalam pencampur adukan yang hak dengan yang batil, maka neraka jahanam kamu. Kamu akan berdiri yaumil mahsyar, kamu akan tersiksa dalam kubur. Maka tidak ada doa daripada orang dalam kubur minta kepada Allah dihidupkan 100 hari. 1 hari saja. Ya Allah, hidupkan aku 1 hari saja. Aku akan berbuat kebaikan 1 hari saja. Orang yang mati syahid juga minta dihidupkan 1 hari saja. Aku akan buat lebih daripada kehancuran itu buku. Ada 1 lubang, aku akan buat berapa banyak pun aku sanggup, karena aku merasakan kelezatan dan kenikmatan yang kau berikan kepada aku. Orang azab kubur dan neraka juga minta 1 hari saja, aku akan buat kebaikan. Apalah tanpa kamu? Kenapa kita tidak pikir lagi? Kenapa kita tidak buat sehari inilah? Kehidupan itu hanya 1 hari, pagi dan sore, sore dan pagi. Tidak ada lebih daripada itu. Ada lebih daripada 1 hari? Tidak ada. Hari besok pernahkah kita jumpa? Tidak pernah. Kita tidak pernah mencapai hari besok. Hari inilah gunakan waktu. Waktu itu Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Waktu. Nafas turun naik, kenapa kau tidak puji Allah? Rasa masih ada, kenapa kau tak merasakan seluruh metafisik puji Allah? Langkah kakimu dengan kalimat Allah, maka dengan kalimat Allah, melakukan hubungan seks dengan istri dengan kalimat Allah, jadi ada pun dengan kalimat Allah. Kenapa tidak digunakan? Makan punya Allah, 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 hancur sehingga hancur dalam perut menjadi kalimat Allah, najis pun dengan kalimat Allah. Kenapa tidak? Waktu. Nah inilah, gunakan waktu. Kau hadir sini, yang belum tentu kamu jumpa lagi, gunakan. Kita tua ini terus mencari, dia tetap datang. Tapi haruskah kita tua? Haruskah kita tua? Orang yang selalu dari gelap mendekati cahaya, dari jauh dia tua. Ketika mendekati cahaya, semakin cantik. Ketika dia berbaur dengan cahaya itu, maka cahaya itu yang berubah daripada segala diri. Kenapa kita semakin jauh kepada Allah, semakin buruk wajah kita, semakin tidak ada nur? Kenapa? Karena nur memang tidak ada pada kita. Kita tidak menjadikan seluruh metafisik daripada nur. Nur inilah yang bercahaya, nur inilah yang naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah dan kembali kepada Tuhan. Karena kamu ciptakan daripada nur Muhammad, kenapa tidak dikembalikan seluruh metafisik kamu daripada nur? Kenapa? Apa ruginya? Tapi cari jalan. Bagaimana jalan untuk menggalikan diri daripada nur, daripada cahaya itu sendiri? Allah boleh nurihi may yasha. Allah akan berikan cahayanya kepada siapa kehendak. Tubuh ada suatu kelontong apel, tapi ketika ada bocor, setelah kita isi metafisik zat pembakar, bocor pada mata, dia tidak akan sampai. Bocor pada telinga, tidak akan sampai ke hadap Allah. Dia akan menukik dalam dasar bumi lagi, tenggelam di sana. Maka di sana kau akan lewati ular. Kata Nabi, 1 lapis bumi itu ular. Kala lipat, nanti kau akan lewat lagi bebatuan yang panas, kamu akan lewat air yang mendidih, kamu akan lewat lagi minyak-minyak yang mendidih, kamu akan lewat pula bara api yang panas ngarai dalam lautan, yaitu yang larva, lahar di bawah bumi. Kau akan masuk ke sana. Haruskah begitu?
Karena zat metafisik kepada kamu tidak ada nur, kau biarkan dalam kebocoran. Kamu harus memiliki, harus punya nur, cahaya. Maka bersihkan, bersihkan diri kamu, matamu, telingamu, mulut kamu, hati, rasa kamu, otak, hayalan kamu, tangan yang tak maksiat, kaki yang tidak maksiat, bersihkan sehingga seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana bayi yang baru lahir? Tengok bayi, tak melihat yang maksiat, mendengar maksiat, berkata maksiat, berjalan maksiat, pikir maksiat, itu baik. Sudahkah kamu berbuat begitu? Belum. Mana mungkin kamu fitrah, sebagaimana kamu puasa mau menjadi fitrah. Ya kita Idul Fitri, bersih laksana baru lahir, ngomong doang. Beri orang jalan, bagaimana untuk seperti bayi yang baru lahir? Belajar dengan baik. Berjalan tempat maksiat tidak. Cerita maksiat tidak, melihat maksiat tidak, mendengar maksiat tidak, pikir maksiat tidak. Bersih. Allah semata. Baru bersih. Enggak, habis puasa cerita doang. Wah, kita sudah fitrah. Apanya fitrah? Nggak paham. Masyarakat semakin hari semakin sesat. Kita orang Islam, apanya orang Islam? Islam itu bahasa Arab. Baru selamat, kita orang selamat. Apa yang sudah selamat? Kau pakai hukum Allah? Nggak pernah pakai hukum Allah. Mana mungkin kita orang Islam? Mustahil kan? Kita orang yang selamat. Jelaskan, ini tugas kamu. Ketika kita pakai undang-undang Allah, hukum Allah, baru selamat. Pasti dijamin oleh Allah, Rasul jamin selamat. Ketika diri ini tak pernah pakai hukum, bukan negara pakai hukum, mata pakai hukum. Tuh An-Nur 30, An-Nur 31. Telinga pakai hukum. Enggak, kita dengar yang maksiat juga dibawakan. Terpaksa kita bertahan di yaumil mahsyar, yang dulu didulukan, yang akhir diakhirkan. Kita di mana? Sempat apa? Sempat muka menjadi tapak kaki, berjalan di yaumil mahsyar. Nah ini yang penting bagi kamu para pendakwah Da'iyatul Islamiyah, penyampai keselamatan, beri kabar selamat, beri kabar takut. Pasti kau menang, dan pasti menang. Kalau kau enggak, kau tidak menang. Jadilah khawasul khawas, bukan awam, bukan khawas, tapi khawasul khawas. Khawasul khawas adalah satu pancing, tapi yang makannya jutaan. Orang awam satu pancing dapat satu. Khawas satu pancing dapat 60. Khawasul khawas miliar satu perkataan. Orang awam diambil tasbih, kadang subhanallah subhanallah 33 kali. Orang khawas, wah 60 kali, 60 ribu kali ya latif dengan penuh pengharapan. Kalau ini nanti dikasih orang, disenangi, dapat naik pangkat, kan tidak benar. Khawasul khawas tinggal perlu Allah saja. Satu perkataan dengan metafisik dia ikuti dengan rasa. Berapa banyak bulu-bulunya akan ikut memuji Allah. Berapa banyak butir-butiran darahnya, sel-sel darahnya memuji Allah. Itu aja tidak terhitung. Dengan ucapan subhanallah, lalu dia ikuti dengan rasa. Satu berbanding berapa. Kamu beri salam assalamualaikum ya malaikatullah. Kamu beri salam sunnah, yang menjawab wajib. Dia jawab doa, di mana tempat kamu? Selamat tak kamu? Didoakan malaikat. Berapa banyak malaikat? Kamu cuma bilang, wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau, kata Allah, aku berikan perdagangan yang menguntungkan. Beri salam kepada Nabi. Berapa banyak Nabi dan Rasul? Dia jawab, Allah sampaikan amanah itu. Jawabnya doa. Doa itu selamat tak? Selamat, di mana tempat kamu? Kenapa kau tak buat? Pergi Mekah saja orang salatu sunnah yang mereka ya Rasulullah di Mekah sana. Lihat masjid, wah beri salam. Ini tidak betul.
Buatlah perdagangan yang menguntungkan. Satu kaki kau melangkah di bumi Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bumi bergetar, kaki berkata, benar aku melangkahkannya demi engkau. Bumi berkata, ya Allah, aku lapangkan kuburannya. Lazat laki Jeffrey ini melangkah dengan kalimat Allah. Kenapa kau tak buat? InsyaAllah kalau Allah menghendaki lama, aku boleh cerita. Tapi tak usah lama, nanti kamu termenung, ada mau pulang, mau pikirkan anak istri. Sebab aku selalu membuat orang asyik. Asyik itu lupa. Lupa anak, lupa istri, lupa segala kala, lupa makan. Ini lupa pulang. Ini orang-orang lupa pulang. Lupa pulang. Besok pagi dia pergi kerja. Habis dia kerja balik lagi ke sini, kan lupa pulang. Ya, 1 bulan aku sini, 1 bulan dia tak pulang. Ya untung aku ada kegiatan pagi, pergi lagi. Nah, coba ada terus-terusan full time 24 hours. Mostly. Ini dari Bogor. Ini dari rumah ya. Jadi banyak. Nah ini baru 1 hari pulang lagi, tidak tahan, mau jumpa aku lagi. Yunardi dari Batam. Jadi aku takut nanti kamu kena pelet. Karena istrinya nangis. Ya dulu kalau saya kumpul orang penuh full time, orang bilang jangan dekat dengan itu apa. Jadi sihirnya, dia kasih sihir itu, bukan sihir. Kalau 1 kali mau 2 mau 3 mau terus sihir. Jadi saya bilang bukan sihir. Jangan minum air di rumahnya itu, nanti kena pelet. Alhamdulillah dapat gelar tukang sihir. Sihir kebalikan, Mbak. Ya Allah. InsyaAllah. Amin. Serahkan itu ya. Kamu pemain, ya, bukan tukang bicara tapi pemain. Ketika kamu bicarakan Qadiri Jahannam, nah ini neraka Jahannam. Bagaimana kamu? Ketika kau baca, kau menyebutkannya, orang yang beriman bergetar hatinya. Ya Allah, macam mana? Allati kuntum tu'adun. Di sini bukan untuk si penonton. Kamu membaca bukan untuk penonton. Kau baca itu untuk diri kamu. Ketika kau berdiri situ saja, kau bercerita, wahai saudaraku yang beriman, antara aku dan kamu sama. Sekarang aku berdiri seolah-olah di pinggir neraka. Sedikit salah aku dicampakkan Allah dalam api neraka Jahannam. Ketika aku hanya tukang cerita, aku akan masuk dalam api neraka Jahannam. Bahwa ancaman-ancaman yang ada dari Allah adalah untukku dan untukmu. Bukan untukmu, tapi untukku dan untukmu. Ya Allah, bimbing aku ini. Mana mungkin aku boleh bercerita, menjadi tukang cerita, sedangkan ancaman engkau ada. Bimbing aku ya. Jadi ketika engkau menceritakan neraka tadi, di kiri kananku api yang menyala-nyala. Aku ibaratkan telur di ujung tanduk. Ketika telur yang berada di ujung tanduk itu tidak dijaga, dia akan hancur. Tidak akan mungkin boleh naik. Ketika aku memberikan engkau nasihat, sedangkan diriku ini siapa pula yang memberi nasihat, maka nasihat yang ada ini adalah untuk diriku. Aku ceritakan di zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Kata sahabat kami datang berjumpa Abu Bakar. Ya Abu Bakar, berilah kami kabar takut yang boleh menakutkan kami agar kuat iman kami. Sekarang siapa yang memberikan kabar takut?
dia sendiri tak takut. Coba lihat di televisi, makanya aku panggil, aku cari-cari dia, ketika ruang dia sendiri, aku lihat ada seorang ustaz juga, alhamdulillahirabbil alamin, untung ada ngalamin. Subhanallah, apa ini? Apa ini? Kenapa yang begini-begini dimasukkan? Apa tidak mencemarkan nama baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi tertawanya, tapi nggak tinggal. Bukankah Nabi menyatakan janganlah engkau menjadi badut di tengah orang banyak? Ngapain itu? Aku pikir dia punya publik, maka aku tegur dia. Jadi tunjukkanlah rasa takut kita betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalian pemain, jadilah kalian pemain yang betul. Orang yang main sandiwara betul-betul main watak. Apa yang ada skrip itu dia bawa dengan perusahaan skripsinya. Sekarang kamu pelakon siapa? Apakah kau pemain seperti Nabi Nuh yang istrinya tidak ada contoh dan anaknya sehingga dia gagal dalam perjuangannya 1000 tahun? Apakah kau sebagai pemain seperti Nabi Lut yang ujiannya juga dengan istrinya, mengikuti masyarakat kampung? Atau kamu pejuang seperti Rasulullah yang dia pemain, istrinya pun ikut bermain, sehingga dia adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, Abah, kamu lihat ada yang tua, musim tua dan sebagainya. Sekarang Abah muda dan sebagainya. Apa ini contoh? Aku pikir contoh. Ketika ketuaanku, Allah bagi, insya Allah, dan tubuh yang oke. Ya, semangat tetap untuk berjuang, membawa orang ke jalan Allah tanpa minta upah apapun, menegur ustaz, kiai, ulama tanpa aku mengharapkan apapun. Kau caci aku tetap tegur. Kalau tidak benar aku tegur. Sebab siapa pula kalau ustaz memberi nasihat dengan masyarakat, siapa pula yang menasihatkan para ustaz dan ulama itu? Nah, ini kau masih muda. Umat Muhammad sekarang di dalam kebingungan. Kau bilang umat Islam. Islam bukan manusia. Kenapa tidak bilang umat Muhammad? Kenapa? Kenapa takut? Mana mungkin Islam dengan Muhammad sama? Umat Muhammad, pengikut Muhammad, umat Islam, pengikut yang selamat, karena mungkin. Apa contoh Islam? Tidak pernah dia mencontohkan tentang tidur, tentang makan, tentang kelakuan, tentang sifat, tentang akhlak. Mana? Tapi Muhammad contoh uswatun hasanah. Islam contoh uswatun hasanah kan? Nah, dia bukan manusia. Kenapa kita tidak bilang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Konsekuen kita nyatakan kita sebagai umat Muhammad. Benarkah Muhammad itu gurumu? Benar. Apa bukti dia? Yang kau syahadat dengan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa buktinya? Apa Muhammad itu pesuruh Allah, buktinya? Kau bilang dalam hadis Islam ini, itu orang Yahudi pun pandai baca hadis. Tapi contoh Muhammad itu ada kepada tubuh kamu, ada kepada kelakuan kamu, ada kepada sifat kamu, ada kepada akhlak kamu. Karena Muhammad itu manusia. Manusia ada contoh. Kalau kamu tidak mencontoh dia, jelas kamu bukan umatnya. Maafkan apa? Kulil haqq walau kana murran. Kamu percaya tidak Muhammad itu pakai jago? Apa buktinya? Bukan apa buktinya kalau kau percaya Muhammad pakai jago? Nah, kan sama aku bilang itu kan di hadis. Kenapa kamu sendiri percaya kau tak pakai? Kalau dia tumbuh, kalau umpamanya kau biarkan dia selembar pun ngapain? Ngapain kau cabut? Sebab aku tahu kau cabut. Saya
Banyak orang tak cerita, aku tahu. Kelakuan kau, sifat kamu pun aku tahu. Tidak usah cerita nama kamu saja aku tahu. Kelakuan kau, apa yang terjadi dengan kamu, jam berapa kamu, aku masih boleh tahu. Ya, maafkan apa? Beliau hak kamu. Benar tak Muhammad itu cukur ke bulu kemaluan? Itu dalam hadis Muhammad itu cukur bulu kemaluan. Kalau kau tidak, berarti kau sendiri menyatakan ini yang dipelihara, janggut yang dibuang. Kau menentang tak? Muhammad bilang cukur bulu kemaluan, panjangkan janggut. Kau panjangkan bulu kemaluan, cukur janggut. Benar tak kau mengikut Muhammad? Bukan kan? Jadi persaksian kamu wahai Muhammad Rasulullah benar tak? Tidak benar. Seorang bersaksi harus dapat membuktikan persaksiannya. Mustahil saksi cuma cerita. Tertolak enggak? Tertolak. Ini minta maaf. Ini cuma secara psikologi. Kalau datang seseorang berkata, umpama kamu cukur janggut. Seorang berkata, kau bilang, wah ini kambing ini. Ya, oke. Lalu orang itu berkata, nabiku dengan nabimu tidak sama bang, kita bukan satu iman. Boleh enggak? Boleh enggak? Nabiku dengan nabi kamu tidak sama, kira-kira boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Nabiku panjang janggut, nabi kamu tidak. Jadi enggak sama. Nabiku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, karena yang panjang janggut. Nabimu mungkin Muhammad bin Abdullah bin Ubay. Nah, ya sama. Kamu marah, ya kamu kan memanjakan bulu kemaluan. Abdullah bin Ubay mungkin begitu. Kira-kira itu mana? Kau marah, nggak bisa. Nggak sama dong. Mana boleh seiman? Syahadat kita asyhadu la ilaha illallah, kamu asyhadu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bukti nabiku panjang janggut, aku pakai. Bukti nabimu tak pakai janggut, panjang bulu kemaluan, kau pakai. Itu dia. Kan beda. Betul kan? Logika. Ya. Yang kedua, asyhadu la ilaha illallah. Tidak sama Tuhanku dengan Tuhanmu. Marah kamu. Apa buktinya? Tidak ada ilah kecuali Allah. Benar tak? Kamu kan bilang tidak ada Tuhan yang lain yang wajib disembah. Di sana tidak ada perkataan tidak ada Tuhan yang lain yang wajib disembah. Mana ada perkataan? Asyhadu la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Mana ada tidak ada Tuhan yang lain wajib disembah di situ? Ada enggak? Enggak ada. Beda enggak? Beda. Tapi aku berkata tidak ada diriku kecuali Allah. Karena itu kalimat tauhid, perkataan yang satu. Mustahil ada dua. Ya? Maka itu kalimat tauhid, perkataan yang satu. Asyhadu la ilaha illallah. Aku Junib Persan berkata, la ilah, tidak ada diriku illa Allah, kecuali ada Allah. La mawjudun illa bimawjudun bihaqqi Allah. Sama. Makanya lalu pembuktiannya, aku malu kepada Allah. Takut rasanya Allah melihat aku, segalanya aku malu. Perusahaan kamu rambaran enggak dengan Allah? Tidak. Ya enggak sama kan? Nah, sama enggak? Enggak sama. Aku merasakan Allah berkata, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tak jauh daripada dua urat rambut leher. Karena aku merasa dia ada. Kamu juga sama baca, tapi kamu tak takut. Sama enggak antara kamu dengan aku? Ya kan? Karena aku betul-betul merasakan dia sangat dekat. Dia melihat segalanya sehingga la haula wala quwata illa billah. Sedangkan kamu juga menyatakan Allah sangat dekat, tapi tak malu dan tak takut. Nah sekarang perbedaan. Ketika kamu berjalan di pohon kayu, orang yang berkata bilang itu pohon kayu ada jin. Wah, kau merinding bulu kamu. Wah, takutnya mulai muncul, merinding bulu ini dada. Kamu takut dengan jin, aku takut dengan Allah. Sama enggak? Enggak sama kan? Kamu bertuhan dengan siapa? Dengan jin. Kalau dengan jin kau tahu, takut. Dengan Allah tidak. Baik, sekali lagi. Kalau kamu ada undang-undang hukum tagut,
Itu hukum Belanda, kau taati. Hukum Allah tidak. Siapa Tuhan kamu? Belanda. Nah, sekarang tanya, di mana posisi kamu? Di mana posisi kamu? Dengan hukum Allah kamu tidak sanggup mati. Dengan hukum Belanda kau sanggup mati mempertahankannya. Siapa Tuhan kamu? Siapa? Belanda. Nah, begitulah tiga polisi dari pangkat mayor sampai kolonel datang sini. Bapak mau menjadikan negara Indonesia negara Islam? Iya, ini orangnya. Ini orangnya yang akan menjadikan negara Indonesia negara Islam. Kenapa? Mau tangkap saya? Sabar dulu ya. Nanti kamu sendiri yang kutangkap. Islam masalah. Diterjemahkan. Selamat. Saya akan jadikan negara Indonesia negara yang selamat. Apa kamu mau tangkap saya? Atau kamu sendiri cari kerja? Harus takut kamu. Kamu mempertahankan hukum Belanda, kau api itu sanggup mati. Aku mempertahankan hukum Tuhan yang menciptakan kamu dan istriku. Kenapa aku takut mati kan? Aku jelas-jelas syahid. Kamu sanggup mati untuk hukum Belanda. Saya pilih hukum Allah. Pemimpin Allah untuk pemimpin saya. Kau bilang SBY, kapan dia datang ke rumah kamu? SBY pemimpin negara Indonesia, tapi bukan pemimpin ini, bukan. Pemimpin ini Allah. Siapa? Pemimpinmu siapa? Allah, kamu. Allah. Tapi kau bilang pemimpin kamu SBY kan salah lagi. Nah, dia tak pernah ngurus kamu segala-galanya, kan gitu. Nggak pernah kasih makan segala-galanya. Maka pemimpin Allah. Pernah undang ditolak. Ya itu dia ya. Maaf panjang abang ngomong ini kan bikin lalai lagi. Alhamdulillah masukkan kalau nggak di kapan itu kapan bisa. Jadi ingat baik-baik. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa maksudnya? Islam lebih tinggi. Nggak ada. Kita nggak dapat apa-apa. Egoisme. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sangat tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada mereka, dapat bangga. Tapi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Keselamatan sangat tinggi, tidak ada lebih tinggi daripadanya. Mari kita berbondong-bondong cari keselamatan. Bukan Islam yang selamat. Islam itu kan selamat. Ya'lu di atas. Jadi kalau kau bilang Islam sangat tinggi, tidak ada lebih tinggi daripadanya, ego kamu nggak ada apa-apa. Tapi keselamatan sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ayo kita keselamatan, pakai hukum Allah, pasti selamat. Ya, hasilnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan hukumku atas kamu. Tapi itu bilang hari ini Allah telah sempurnakan agamanya untuk kita. Apa ini? Kau rendah sekali martabat Allah punya agama. Tukang bikin mobil punya undang-undang pemakaian mobil. Masa pembikin langit dan bumi punya agama? Mana ada dalilnya? Punya agama? Mana? Ya, ini tugas kami. Mana ada dalil? Tukang bikin mobil diatur untuk pemakaian mobil. Mobil diciptakan oleh tukangnya itu untuk siapa? Untuk siapa? Yang menciptakan mobil kan bangsa manusia. Di luar atau di dalam dia? Udah dicipta mobil di luar atau di dalam? Di dalam. Penciptanya itu di luar atau di dalam? Di luar. Oh, masuk dalam mobil mana mungkin boleh dia gerakkan dong? Hah? Kalau pencipta mobil sudah keluar, mobil tidak bergerak, tidak hidup, tidak mati dia udah keluar. Tapi kalau penciptanya masuk, dia hidupkan, lampunya dia hidupkan, semua pengisian oli, bensin, mesin tidak boleh kepada brake, rem, tidak boleh kepada power steering, rusak nanti. Dia atur. Juga kita. Ya.
Kalau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamu. Banyak ke Allah itu? Satu. Maka Tuhanmu, Tuhanku itu satu. Kira-kira mahal. Jelaskan itu. Jangan berselang-selangan. Yahudi mau selamat, Islam. Nasrani mau selamat tak? Mau. Ya Islam. Majusi mau selamat? Mau. Islam. Ada hukum Tuhan pasti Islam, pasti selamat. Kok takut selamat? Islam bilang teroris. Mana ada ini Islam orang Islam?